Oke, kembali lagi ke podcast Ya Udah Sih Kan Dong atau Oh, sebelumnya nggak ada itu ya. kemarin nggak ada. Kemarin udah comeback ya, tapi upload ke YouTube cuma satu doang dan gua lagi pusing. Pusing apa sih, Bul? Pusing aja ya kan namanya. Kenapa sih? Jadi di bagian akhir kemarin tuh kan niatnya mau di part 2-in ya, tapi ternyata setelah beberapa hari setelah itu gue dapat kabar kalau semisal pacar gue yang kemarin itu sudah menikah. Alhamdulillah bagi dia. Alhamdulillah bagi dia. Dan ya rahamukallah bagi Jadi kumulus buat kita yang melihat ya. wa yusri balakum bagi yang mendengar. Fuck. Kehilangan. Berat ya. Iya, Temanya berat. kehilangan. Iya nggak sih, kita ngangkat itu aja kali ya hari ini ya. Tiba-tiba Ya, pengen sesi bikin curhat podcast aja gitu. ya. Sesi curhat ya kan. Kehilangan coy. Yang paling sering kehilangan di sini adalah Reja. Gue anjing. Lu kan paling sering kunci gue mana ya? Ternyata gue pegang. Itu bukan kehilangan gak sih? Itu mah kelupaan anjay. Tapi kalau melupakan susah. Anjay. Namanya juga hidup. Coba aja ya. Gituan bisa kita lupain tiba-tiba kayak Reja gitu ya. Tanpa sih harus anjing. kehilangan gitu. Reja hanya lupa, tapi dia tidak kehilangan apa yang dia lupakan. Aduh. Kita kehilangan tapi kita tidak melupakan apa yang hilang dari diri kita. Oh shit. Tuh. Tapi gue jadi ingat dengan kata-katanya Agus Nur. Apa tuh? Tidak ada cinta yang pergi, yang ada hanya tak ingin kembali. Terus gue berpikir lagi, emang bener sih maksudnya rasa-rasa perasaan itu nggak akan pernah bener-bener hilang nggak sih, kecuali ada gaya yang mendorongnya, hukum Newton. Anjay. Keberapa? Hukum Newton keberapa? Ya pokoknya dihukum aja lah. Kalau nggak salah yang pertama nggak sih? Emang dia bikin kasus apa? Nggak tahu, gue juga Dihukum. nggak ngerti. Belum digugat ya. Iya. Ya itu maksud gue. Aduh. Iya, akhir-akhir ini lagi apa ya? Iya tahu akhir Januari ini gue jadi kepikiran lagunya Glenn Fredly. yang mana tuh? Almarhum nggak sih kalau Almarhum. Ya, almarhum kan. Ya. Kisah kita berakhir di Januari. Anjay. Tanggal berapa? Sudah lah ya bro. Ini tanggal 25 itu gue baru dapet Kabar. kabarnya, dan ternyata dia tuh udah nikah tanggal 15 Januari. Pulang kampungnya tanggal. Pulang kampungnya pas Desember. Iya. Tapi waktu itu. tapi tuh gue Desember juga banyak banget kehilangan tau. Serius gue nggak bohong. HP gue rusak, laptop gue rusak. Banyak banget yang rusak di dunia, di diri gue bulan Desember tuh. Sampai gue mikir, sampai gue ada kasus juga kan tuh. Kasus apa tuh? Yang itu loh yang Yang mana tuh? yang sama cewek gue adalah pokoknya. Jadi juga kan tuh Desember tuh yang gue sampai di danau sendirian. Dia kata gue, ya Allah ini hidup gue kok begini banget anjing, kata gue. Tapi kan menghardik nasib kan bukan jadi solusi enggak sih? Betul. Lebih baik menghardik nas. Tapi ngomongin soal kehilangan sebenarnya, Tapi kalau menghardik itu kan berarti waduh, hard. Aduh. Ngomongin soal kehilangan, menurut gua ya, kehilangan itu ibarat hilang. hal alami yang emang melekat di diri manusia. Manusia nggak lengkap kalau misalkan tidak ada kehilangan di dirinya gitu. Belajar nggak sih? Karena hal itu selalu terjadi gak sih di hidup. Iya. Apapun itu kita kayak pasti bakal kehilangan apapun itu. Jadi kayak nggak usah kita pasti shock ya, setiap kehilangan sesuatu pasti pertama shock, apalagi dulu. Wajar. Tapi setelah itu pasti akan ya udah,
sih ujung-ujungnya bakal ya udah sih kan dong. ya kan Oh. akhirnya semuanya akan ya udahlah pada akhirnya kan. iya. Tapi nih balik lagi sih ya ke masalah gue sih ya. Nggak apa-apa gimana Yang Mul? ditinggal lu tuh nikah lu gitu. tiba-tiba banget Mul. Iya, gue tiba-tiba banget. Jadi ceritanya pas waktu gue lagi di kantor, tiba-tiba setelah 3 minggu dia nggak ada kabar Sama sekali. dia baru ngabarin gue kalau semisal paket yang ada Yang paket lu kirim. iya, paket yang gue kirim yang berisi baju-baju dia yang ketinggalan di Jakarta itu udah nyampe, dan setelah itu dia langsung ngabarin kalau semisal dia udah nikah. Itu gua kaget banget anjing. Itu gue juga gimana Dulu ya. gimana gue gitu. Di ke tempat kerja lagi ngetik-ngetik tiba-tiba loh. Gua kira keringat gatonya air mata bang. Tapi itu emang anjir, itu sakit banget coy. Maksud Iya. gue ya namanya dibilang gue kecewa, tapi kalau gue ngelihat dari apa yang terjadi adalah dia melakukan itu mungkin karena keadaan gitu. Bisa jadi. Dia menjalani semuanya karena realita kan. Iya, jadi sebelumnya itu gue udah ngomong ke ibunya tapi lewat telepon karena belum ada uang buat pulang. Kalau semisal gue tuh serius sama dia, segala macam, pengen lah gitu. Dan niatnya di awal tahun ini, entah Januari, Februari atau Maret, itu gue kesana gitu, buat nemuin langsung. Buat sementara waktu gue kayak ngumpulin duit gitulah gitu. Nah, tapi ternyata takdir berkehendak lain dan memang mungkin sudah Emang waktunya ya untuk berpisah. Ya udah, gue mau kayak gimana, gue nggak bisa apa-apa coy. Mau nangis banget gitu ya, sampai beberapa hari setelah itu setelah itu tuh gue nangis terus. Dan ya emang keadaannya seperti itu, mau kayak gimana lagi, gue pun nggak bisa memaksakan karena ya realitanya adalah gua masih miskin gitu. masih belum stabil ya. Masih belum stabil finansial gua. Kalau gua lebih kuat finansial, gua punya gaji tetap, gua punya kerjaan tetap, langsung gitu, cepet lah gitu. Jangan ditunggu-tunggu, tunda-tunda, karena ya nggak tahu. Kalau rezeki itu, gue mikirnya rezeki itu bisa dicari, rezeki itu pasti bisa Iya. ketemu lah. Ada aja jalannya. Ada jalannya. Yang penting kalau memang niat baik, udah ada niat baik, ya lakukan gitu. Pasti ada aja jalannya, benar ya. Apalagi sebelum itu ya, Jak. Gue tuh sempet kayak ngerasanya kayak dikasih tanda-tanda gitu loh. Sama Yang di atas gitu. Tapi lewat postingan Instagram orang gitu. Dan kejadian lu yang waktu itu Kejadian oh iya, yang mana? waktu itu kan kita ngomongin soal MTR ya Oh iya. MTR? Ya, Oh, MTR iya. apa jadi Itu pas kasus banget. perselingkuhan. Iya kan. Jadi sebelum gua tahu kasus lu kan gua nggak sempat ngobrol kan sama Torik masalah kita nemu di TikTok ada cewek, ada cowok bikin postingan kalau dia itu menjalin hubungan sama cewek terus LDR. Tiba-tiba booming viral si video si cewek lagi dipapap sama dikap sama cowok lain. Waduh. Nah, itu kejadiannya pas banget di hari H Embul terkena musibah tersebut. Iya. Dan terus Iya, gue gua ingat, langsung gua mikir, Iya, what gue the juga. fuck? Kok gue juga. Nah ini sorry to say ya, ini maksudnya apa ya? Gue sepengalaman gue selama gue hidup nih ya, gue ngelihat selingkuhnya cewek itu. Ini yang gue lihat, mungkin gue belum lihat banyak hal, mungkin dunia gue masih sempit. Tapi yang gue lihat kalau cewek ibaratnya nggak selingkuh sih, maksudnya ninggalin cowok tiba-tiba itu kalau nggak begitu, paham maksudnya begitu, sekali papap
yang ninggalin nikah. Iya. Sedangkan yang cowok kebanyakan justru ngasarin ceweknya di hidup. Yang gue lihat ngasarin ceweknya, entah itu yang mana kasus nyuruh ceweknya aborsi lah. Iya betul. Kayak yang sampai meninggal tuh kan si almarhumah Novia ya kalau nggak salah, yang si cowoknya itu sekarang udah dicopot dari kepolisian. Atau Iya, yang gua ingat. dulu tuh, yang dulu banget tuh yang kata nyuruh ceweknya sampai aborsi berapa kali tuh. Iya, terus diituin terus kan. Cowoknya juga gila. Pernah kita bahas ya waktu itu. Karena cuma nggak jadi di posting. Iya. Karena too much. Iya. Paham lah. Itu. Tapi sekarang podcast ya udah si Kandung kan udah boleh ngomong kasar-kasar. Oh iya nggak apa-apa. Emang sebelumnya nggak boleh. Kasar. Waduh. Tolol. Nanti disensor tuh. Oh iya. Ini kita lagi podcast di UNJ ya. Iya, udah lama banget jadi WNJ ya. Tapi Bol, gue mau nanya Bol. Itu gue cukup melihat itu sebagai kehilangan terbesar gitu. Ya ini kehilangan terbesar gue sepanjang Nah, hidup sih. berarti- Deep dark fears ya. Berarti gue mau nanya nih, selama ini di dalam hal asmara, berapa kali lo kehilangan Bol? Oke. Dan selain ini tuh ada gak sih kehilangan yang terbesar Bol? Ya, setiap perpisahan Yang menimbulkan terbesar lain. Setiap perpisahan menimbulkan kehilangan gak sih? Kehilangan Iya. terbesar lainnya gitu ya. Untuk dalam hal asmara ya, Ja. Kalau kalau sekarang ya sampai sekarang tuh, dan semoga aja nggak lagi nggak ada lagi. Amin. Memang udah dua kali sih Yang berasa banget ya. yang berasa banget gitu. Pertama waktu itu sempet gua LDR sama satu cewek 3 tahun dan Itu. ngerasa kayak udah cocok gitu walaupun banyak masalah. Tai-tai itu. Masalah yang kayak Dihadapin bareng-bareng ya. dihadapin bareng-bareng, komunikasinya juga lancar. Terus tiba-tiba karena ada satu dua setan juga Masuk. akhirnya gua melakukan hal bodoh gitu dengan memutuskan dia gitu. Terus gua nyesel, nggak lama gua nyesel karena Baru-baru gua mikir ngerasa- ya? karena gua ngerasa kayak selama ini tuh dia yang udah Berkorban. ngerasa apa ya, udah terima gua apa adanya, udah mau walaupun jauh komunikasinya tetap baik. Iya. Gitu. Makan mie Aceh bareng. Iya, makan mie Aceh bareng, disebutin momennya. Kan lo posting. Iya, waktu itu udah. Sampai akhirnya ya ketika setelah gua Kelar. merasa nyesel, gua langsung OTW ke Semarang, Hmm. langsung ketemu sama dia di hari akhir dia di Semarang, dan niat buat ngajak balikan ternyata nggak bisa. Dianya nggak balik. Dianya nggak bisa. Di situ galaunya luar biasa waktu itu. Setai-tai Karena- itu ya? Iya, setai-tai lah, karena pada waktu itu gue udah mikirkan kalau gue tuh mau serius sama dia gitu, pengen perjuangin kalau memang dari nol dah gitu. Yang- Karena pada akhirnya kan dia pas sama lu juga dari nol juga. iya, nah Sampai sekarang tuh masih jadi 0, 0,0000. akhirnya dari situ ya galau sampai berbulan-bulan sih waktu Sampai lo ini ya, kena apa Tai-tai. namanya, PTSD lo ya. PTSD. PTSD apa sih? PTSD apa sih? Post Traumatic Disorder Syndrome kan? PT Syndrome Disorder. Itu perusahaan mana dah? Waduh. PTSD. PT. Oh itu PT Memory Card HP. Waduh. PT SD. PTSD tuh PT Sukanda Jaya gak sih? Yo. Kalah, ada lagi PT yang paling terkenal di Facebook. Apaan tuh? PT Mencari Cinta Sejati. Karyawana ADM, artis dunia maya. Anjing. Perusahaan-perusahaan di Facebook itu biasanya hurufnya caps lock semua ya. Iya, Caps lock aneh-aneh, semua ya. anjing. PT Mencari Cinta Sejati. Terus Bol, terus Ya setelah itu gue belajar buat apa ya, setelah berbulan-bulan itu gue belajar untuk
menerima itu, gue mencoba buat menerima orang lain, bertemu sama orang-orang lain, bertemu orang baru lagi. Dalam artian ya udah lu harus bisa menghadapi itu dengan dewasa, ketemu sampai akhirnya menemukan cewek yang kemarin, yang akhirnya ternyata dia udah nikah sama orang lain sekarang. Apa ya, ini sih gue ngerasanya ini lebih sakit ya, karena konteksnya lo udah ngomong ke orang tua ya, yang tadi lo ngomong tuh. Gue udah ngomong ke orang tua, baik orang tua gue sendiri, orang tua dia juga gitu. Yes, tapi pada akhirnya orang tuanya nggak mungkin kayak ngelihat dari keadaan gue yang memang belum punya pondasi yang kuat, finansial gue belum kuat, gue nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya dijodohkan lah kayaknya sih dijodohkan gitu. Bisa karena sempet sebelum ke situ hubungan kami masih baik-baik ya. Oh iya kan waktu itu masih sempat video call sama kita bertiga kan? Masih sempet, dan masih juga apa ya namanya, ya ada ngobrol ini, ya masih lancar masih lancar. Dan mungkin gua mengimajinasikannya adalah dia di sana masih dalam keadaan yang goyah, belum kuat secara pondasi finansial di keluarganya, akhirnya memutuskan untuk ya udah sih karena dia anak pertama kan. Jadi dia berarti ada beberapa bersaudara ya? Ada dua. Adiknya satu, dan keluarganya broken home nggak lama ini, jadinya ya dia jadi tulang punggung. Dan dari situlah akhirnya begitulah dia terjadi. Begitu, iya. Ya mau nggak mau gimana lagi? Iya. Nah, Bul, ini kan lu mengalami 2 kehilangan. Yang satu ini kehilangan karena kesalahan lu yang pertama nih. Yang kedua kedua kan karena gua nggak menyalahkan dia ya, tapi pokoknya di sini lo udah mencoba untuk lebih baik dari sebelumnya. Cuman lo akhirnya lo merasa dihianatilah mungkin kata kasarnya ya. Iya. Nah, lo lebih merasa sakit yang kedua ini ya? Iya. Iyalah coy. Tapi dari apa ya? Dari hubungan yang kandas pertama itu mungkin gue udah mulai belajar gitu loh, cara kayak ya udah ini realitanya kayak gini. Kita nggak bisa ngontrol orang gitu, dan yang bisa kita lakukan ya udah fokus ke diri sendiri, fokus ke masalah yang ada di diri kita gitu. Benar. Kita mau itu, tapi kalau kitanya nggak kuat, kitanya nggak mampu, ya nggak bisa gitu. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba Tuhan tiba-tiba menurunkan apa gitu kan. Kitanya juga harus berusaha buat mendapatkan itu gitu, apa yang kita inginkan. Dan sebelum kita mendeklarasikan atau melakukan itu, ya sambil jalan proses terus gitu buat nguatin diri sendiri, dalam artian finansial kah atau karakter kah, yang mana sebenarnya gitu. Itu dia tuh maksud gua, karena gua udah banyak lihat, maksudnya secara penglihatan gua mungkin memang pernikahan itu membuka pintu rezeki ya. Cuman kan yang gua lihat adalah, apalagi gua kerja di garment ya. Di garment tuh banyak orang yang single mother, maksudnya broken, entah itu udah jadi duda atau udah jadi janda. Seriusan, lo mungkin bisa search lah, ditanya-tanya lah. Nah itu rata-rata karena, kalau nggak ya karena selingkuh, entah itu cowoknya atau ceweknya, ya karena ekonomi. Nah maksud gue di poinnya adalah di sini, gue bukannya nggak setuju orang-orang yang modal nekat, yang mentalnya belum, yang ekonominya belum stabil terus nikah. Cuman gue lebih melihat lagi, lu udah matang belum? Iya. Maksud gue adalah permasalahannya di situ. Kalau si ceweknya kurang bersyukur dan cowoknya malas, ya lo nggak bakal ketemu itu membuka pintu rezeki. Bener.
pada akhirnya berdebat lagi masalah ekonomi, karena itu menurut penelitian ekonomi itu salah satu faktor terbesar perceraian loh. Ya, penting. Salah satu ya. Sebenarnya faktor, padahal ya faktor terbesar perceraian itu ya tadi ya yang lo sebutin, dua individu itu, kematangan dua individunya. Karena banyak ya yang di luar sana yang emang kondisi perekonomiannya jelek, tapi dia masih bertahan sampai akhir hayat, ya kan? Ya karena dua-duanya yang tadi lo bilang, ceweknya bersyukur, cowoknya tuh rajin meskipun penghasilannya nggak seberapa. Jadi harus tanamkan pada diri kita semua. Tapi angkat tangan kalian semua. Waduh, mukjizat. Jadi ini berarti untuk masalah ikhlas dan syukur ini bener-bener mutlak ya, karena jangan sampai pasangan kita waktu udah nikah nanti bilang gue begini loh, nggak begitu caranya, itu bukan aturannya. Jadi banyak hal ada banyak hal yang harus diomongin nggak sih? Iya, betul. ada. Jadi kemalasan itu menurut gue bukan apa ya, bukan personalitas yang kayak nggak bisa diubah gitu, bukan watak. Kemalasan itu bukan watak ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan, dan itu bisa lu ubah, dan itu hal yang negatif. Lu nggak bisa ngomong ke pasangan lu, gue begini segala macam, itu yang merusak ya, yang ngebuat retak. Iya.